SMM dengan sejarah panjangnya dulu merupakan sekolah musik yang didirikan oleh para kalangan keraton yang bekerja sama dengan beberapa kalangan dari barat, di mana di situ kemudian mereka sepakat untuk menghadap di Kementerian Pendidikan dan Pengajaran untuk membuat sekolah musik di Jogja. Intinya agar di sana ada sebuah sekolah musik yang dalam bahasa Jawa itu nguri-uri dan mengembangkan musik klasik di Indonesia. Dalam banyak hal kami sering merasa, boleh dikatakan mengklaim diri sebagai sekolah yang ingin agar siswanya selalu bahagia di sini. Selama bersekolah di SMM Yogyakarta, Putri merasa senang banget karena sesuai dengan passion Putri, which is music, dan juga banyak praktek, udah pasti. Terus juga nggak terlalu pusing waktu praktek, karena kita juga bisa belajar di luar kelas. Tapi teorinya juga tetap imbang sama praktiknya. So that's why I love to choose SMK as my high school, especially in music. Kami ingin agar anak-anak kami di sini belajar dengan senang, belajar dengan gembira sesuai dengan passion yang mereka pilih. Agar mereka pada saatnya tidak merasa menyesal saat masuk di sekolah ini. Untuk pembelajaran di SMM sendiri itu asik ya. Karena di sini tuh enggak yang tiap hari teori, tapi ada selang prakteknya gitu. Jadi untuk siswa sendiri enggak bosen jadinya. Di SMM, selain pembelajaran teori seperti sejarah, teori musik, harmoni, dan lain-lain, kami juga mendapatkan pembelajaran di luar. Seperti saat kami bermain di suatu event atau konser tertentu. Mungkin sejak lama ya, kami adalah sekolah yang sejak awal ujiannya itu boleh dikatakan kalau meminjam istilah kurikulum merdeka itu menggunakan fase. Setiap anak materi pencapaian ujiannya tidak harus sama, sesuai dengan kompetensi yang mereka dapatkan, sesuai dengan kemampuan yang layak mereka kedepankan. Sehingga memang kami tidak memaksa anak misalnya level A itu harus memainkan ini semuanya, enggak. Level A itu nanti bisa memainkan lagu A, lagu B sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya mereka harus bisa betul-betul mengukur diri dan pada saatnya mereka bisa memainkan nomor itu dengan kemampuan mereka yang terbaik. Kalau saya sendiri itu memang dari dulu pengen kesini karena cita-cita jadi penyanyi dan orang tua juga mengarahkan untuk ke SMM juga. Kami meyakini setiap orang punya musikalitas. Memang kadarnya berbeda-beda, tidak sama untuk setiap orang. Tetapi kami meyakini bahwa itu bisa ditingkatkan, bisa dilatih. Musikalitas yang baik itu akan mampu membawa mereka ke dalam permainan musik apapun yang nantinya mereka pilih. Jadi saat datang ke sini bisa jadi mereka taunya hanya gitar, jerang-jerang biasa. Tetapi setelah diarahkan, mereka akhirnya memilih oboe, mereka akhirnya memilih fagot, mereka akhirnya memilih klarinet misalnya. Setelah tahu, mereka enjoy dan akhirnya betul-betul masuk ke dalam permainan instrumen yang mereka pilih. Sehingga jangan khawatir, masuk ke kami tidak mutlak harus bisa memainkan alat. Ya, jadi banyak yang dari nol, jelas. Musikalitas memang, kemudian attitude, dalam hal ini ketekunan, motivasi yang kuat untuk mau berlatih dan mohon maaf, mau bersusah payah untuk misalnya teman-temannya pada main, mau pada ngapa-ngapain, di sini tetap.
kami membiasakan diri untuk setiap fase materi itu ada konser untuk menunjukkan penguasaan materi itu. Konser kecil-kecil, kadang ada di gazebo, kadang ada di pelataran, kadang terbatas ditonton oleh teman-temannya, itu selalu. Jadi nanti semua bisa tahu dan itu menimbulkan iklim, oh si Anto sudah bisa gini, saya harus juga bisa deh begitu. Iklim yang positif untuk terus mengejar materi. Nah, dari situ kami para murid juga bisa untuk bikin konser sendiri. Jadi independen dari masing-masing divisi. Kemudian yang kedua, selalu ada konser besar. Event-event ataupun konser-konser yang dilaksanakan di SMM bagi saya itu sangat berkesan ya, karena saya sebelumnya itu belum pernah untuk bermain dengan format seperti ini, bermain dengan orang-orang yang karakter yang berbeda, bermain dengan suatu ensemble, suatu orkes. Jadi sangat berkesan sih buat saya ketika di SMM. Tentu saja mereka berlatih dengan teman-temannya, berkolaborasi. Dalam hal ini misalnya gitar, kadang minta tolong untuk rumpun string. Oke, hari ini kita akan belajar lagu Words in Bali karyanya Iwayan Balawan. Oke, siap? Tuh, warga. Nah. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak sesuatu yang mungkin kita harus antisipasi. Untuk ini kami mempersiapkan diri untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai musisi seperti yang sudah kami rintis selama ini. Musisi-musisi Indonesia seperti Mas Adi MS, Mas Purwacaraka, terus Mas Oni yang notabene juga adalah lulusan kami yang sekarang berkembang di Jakarta, dan banyak lagi yang lain. Kemudian kami juga menggalang kerjasama juga dengan musisi dari Jepang, terus Melbourne Symphony Orchestra, kemudian terakhir kemarin dari dari Italia begitu. Kita akan selalu galang itu supaya kami tidak ketinggalan, terutama hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian terkait musik klasik yang terus kemudian berkembang ke musik-musik yang lain. Artinya kami harus terus belajar dan belajar untuk agar anak-anak nantinya juga bisa yakin betul dengan kemampuannya, diharapkan tidak hanya berkiprah di Indonesia tetapi ke dunia internasional juga. Bu Rahman. Iya. Gimana untuk yang PPDB dalam peminat cello tahun ini kira-kira? Semoga semakin banyak ya Pak ya. Oh ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu khawatir lah. Anak-anak yang biasa main cello kan guru-gurunya hebat-hebat. Terima kasih Pak. Dididik. Kami ingin menjadi sekolah musik terkemuka di Indonesia. Kami ingin menjadi sekolah musik yang menjadi salah satu rujukan dari beberapa negara lain, agar kalau mau belajar musik klasik secara lebih intens, maka Indonesia, lebih tepatnya di SMK 2 Kasihan, SMM Yogyakarta.